Ada. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. The day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa j
بارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك
this special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Kaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'id, Ya Mudhi,
يا سامي يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عدي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا راكب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي لا إله إلا الله 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 يا حميد يا مخزي يا مبدي يا مهيب يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم Yuk kasih Pak RW, kasih Pak RW. يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقتدر يا مؤخر يا warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan pertama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan juga pada malam yang berbahagia ini selesai kita makan bersama, salat manusia berjemaah, kita masih diberi nikmat kesehatan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam melaksanakan ataupun mendengar tafsir yang semua disampaikan oleh Al-Mukarram sebentar lagi, yang mana Al-Mukarram kita sudah ada di hadapan kita bersama. Selawat dan salam yang kita sampaikan kepada junjungan besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa Allah dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan dimasukkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, pertama kita mengucapkan terima kasih kepada donatur kita malam hari ini yang telah sama-sama kita nikmati makan bersama tadi, yang mana donatur kita yaitu Bapak Haji Al-Mahdi. Terima kasih Pak Mahdi. Semoga apa yang telah diberikannya dapat rahmat dan hidayah dari Allah, dan kepada Pak Mahdi dimudahkan segala usaha dan rezekinya dari Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, jadi Pak Al-Mahdi telah menyumbang donatur sebesar 3 juta rupiah untuk acara kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Al-Mahdi. Baik, untuk berkahan malam ini, marilah kita sama mendengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh imam kami kepada Bapak Saudara Ilham. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan kepada Ustaz kita. Semoga bagi yang membaca dan kita mendapat pahala insyaallah. Baik Bapak-bapak, Ibu, sebelum Ustaz menjelaskan kita pada Bapak Nazar selaku ketua masjid apa nama tujuan kita pada acara malam ini, kepada Bapak ketua masjid dan persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Setingginya puji sedalam dan kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan ustaz kita pada malam ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 02 beserta Bapak Ibu Ketua RT yang hadir pada malam ini. Terutama kami atas nama pengurus Masjid Rupala mengucapkan na'ayin wa faizin mohon maaf lahir batin. Dan kami juga menyampaikan beberapa hal pada malam ini sebelum kita menyampaikan demikian. Pertama, saya memandang yang sudah kita lewati, mematahkan kembali lagi perlu diingat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sedikit membaca sejarah, berdirinya Masjid Nurul Falah ini adalah sumbangan dari hamba Allah. Satu kapling diimpakkan untuk masjid, yang satu kapling diimpak oleh warga masyarakat. Tambah lagi, insyaallah yang belakang sudah sama-sama kita ambil juga, belum selesai. Dan juga kita memantau bahwa pendahulu yang telah membangun masjid ini tentu
alhamdulillah akan mendapatkan hikmah apa yang telah diberikan. Dan juga kami memantau juga pada tahun-tahun yang sudah kita lewati, alhamdulillah Masjid Nurul Falah berjalan dengan baik dan lancar dengan dukungan jemaah ya, baik yang dari luar maupun dari dalam yang memberikan bantuan. Ada yang menambah letaknya, ada yang langsung memberikan sumbangan kepada pengurus masjid dan melalui panitia Ramadan. Dan juga kami sangat mengucapkan terima kasih kepada panitia Ramadan yang telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, baik itu memberikan sumbangan dengan harta benda maupun tenaga. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, melalui jemaah untuk Masjid Nurul Falah untuk kembali kepada Allah, itu adalah merupakan ibadah. Titipan-titipan ataupun kiriman-kiriman yang melalui kita jemaah, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh jemaah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang telah memberikan sumbangan-sumbangan. Apabila dia sudah meninggal dunia, dilapangkan kuburnya. Amin. Ya, dan diterima amal ibadahnya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketenangan. Dan juga anak-anak cucunya tercapai cita-citanya, alhamdulillah. Untuk itu kami mohon pada kita bersama, kita bacakan ibu Al-Quran. Bihaqil Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan? Shalawat Bapak Ibu yang kami hormati, sama-sama juga kita memperhatikan, tidak bisa kita menutup mata dengan generasi-generasi kita, anak-anak cucu kita yang sangat minim di dalam agama. Malam-malam di Masjid Nurul Falah ada dibuka pengajian, ada ustaz yang ngajar anak-anak. Dan siang, pagi, sore ada di MDA. Jadi ini dukungan kita bersama. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga generasi-generasi kita, anak cucu kita tetap memperjuangkan masjid ini adalah tempat ibadah. Demikian bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Bina sama-sama. Baik, untuk acara selanjutnya kepada Pak Ustaz, silakan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semua dari ibu bapak menjawab salam. Kembali kami ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhan 'arifina bi hikmatik wansur 'alaina rahmatak wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa zurriyyatana wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alim ulama daripada tokoh masyarakat, pengurus Masjid Nurul Falah beserta jajaran aparat setempat
tak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil nak kami bagi nama. Semoga kita semua berada dalam kesehatan, senantiasa sehat, dan tentunya selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sehat salah satu nikmat yang patut dan mesti kita syukuri. Ya, bahkan para ulama mengatakan nikmat sehat salah satu nikmat yang besar. Tanpa sehat, ibu bapak tentu tak bisa hadir malam ini. Kalau tadi dikabarkan oleh Pak Jen ada makan-makan bersama, saya tengok di undangan juga. Ya, kalau tak sehat, saya yakin tak bisa menghadiri undangan makan jalan. Saya diminta juga datang tadi maghrib untuk bisa hadir makan bersama, sholat isya dan lanjut kajian halal bihalal. Namun karena tadi kebetulan pulang dari kampus ujiannya Pak, dekat hampir maghrib, tak terburu lagi karena harus berbuka di rumah juga. Akhirnya sebelum isya baru sampai ke Madinah. Dan ini juga sebuah nikmat yang patut disyukuri. Tentu ibu bapak terkait dengan nikmat ini, mensyukurinya tak sekedar mengucapkan alhamdulillah. Al-Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan bersyukur itu ada 3 tingkatannya. Pertama, as-sana'u 'ala ni'am. Jadi nikmat itu disyukuri dengan cara apa? Memuji-muji nikmat. Bisa berkumpul malam ini, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Ya. Dapat rezeki berupa materi, alhamdulillah. Bisa makan bersama, alhamdulillah. Tetap bisa istiqomah menjaga ibadah 5 waktu sehari semalam, di antara yang sholat berjamaah, alhamdulillah. Ini as-sana, tingkatan paling dasar, paling bawah. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim ada tingkatan kedua, as-sana'u 'ala ni'am wa mahabbatu. Jadi level berikutnya itu adalah mencintai nikmat. Nah, ini bersyukuri nikmat itu dicintai. Ya. Bagaimana mencintai nikmat ini? Pertama, kita mesti sadari setiap nikmat yang ada sama kita, apapun bentuknya, baik besar maupun kecil, itu semua datangnya dari Allah. Allah yang kasih. Bahkan tidak ada pada kita, ini Pak punya kita, termasuk ruh dalam tubuh kita, itu pun milik Allah. Apa buktinya milik Allah? Kalau ada dengan kabar orang meninggal, maka spontan lisan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna itu kalau disusun katanya innana. Itu menjelaskan penegasan dan dalam bentuk domain. Inna, sungguh kami, kita. Lillah, li itu kepemilikan, miliknya Allah. Cuma sering kita terjemahkan kita berasal dari Allah dan kita kembali kepada Allah, kan begitu kan? Tapi kalau kita susun kata itu inna, sungguh, ini penegasan taukid dari Allah. Inna, sungguh, lillahi, kita ini miliknya Allah. Dalam konteks ini adalah nyawa kita itu milik Allah. Ruh dalam tubuh kita ini milik Allah. Ruh saja milik Allah, apalagi yang lain. Wa inna, dan sungguh kita pun ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Dari sini kita ada makna yang bisa kita tarik pelajaran. Kenapa kita balik kepada Allah? Kelak kita akan bertanggung jawab atas semua nikmat yang dikasih oleh Allah semasa hidup di dunia. Maka dari itu Ibnu Qayyim mengatakan mahabbatuhu 'ala ni'am. Ya, mencintai nikmat. Cintai nikmat. Semua datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita cintai nikmat,
Kita harus sadar, jangan sempat ada satu nikmat yang diambil oleh Allah menjadikan kita orang kufur nikmat. Nah, contoh, seiring waktu bertambah usia, bertambah jatah apa? Waktu usia kita hidup di dunia, mulai Allah kasih SMS. Apa SMS-nya? Mata mulai kabur, gigi angsur-angsur mulai gugur, ya kan? Uban bertabur. Itu kode SMS itu dari Allah. Ya, kita udah merasa dah mata mulai kabur, merasa kita ini orang yang paling merugi. Padahal nikmat yang lain masih banyak, sehat. Seiring waktu bertambah usia, Allah kasih dengan uji dengan penyakit. 60 tahun umur, habis pensiun, 56 atau 58, 60, 65. Nah, muncul penyakit asam urat. Jantung mulai berdebar, tapi pankreas masih sehat, lambung masih sehat, otak masih sehat. Jangan sempat gara satu nikmat yang diambil oleh Allah, bahkan tidak diambil, cuma dikurangi saja, kita menjadi kufur nikmat. Makanya Ibnu Qayyim katakan, bersyukur kedua itu mencintai nikmat yang dikasih oleh Allah, apapun bentuknya. Ya, dan yang paling tinggi itu, ini hakikat dari bersyukur. Apa kata Ibnu Qayyim? Wal amalu bi ta'atihi, menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan. Ya. Apapun bentuknya, dikasih sehat, gunakan untuk taat. Apa bukti ketaatannya? Azan berkumandang, segera dirikan sholat. Terserah sholat di rumah atau di masjid, lebih baik di masjid, terutama laki. Para ulama itu, jumhur ulama berpendapat sholat berjemaah itu sunnatul muakkadah. Imam Abu Hanifah itu berpendapat hukumnya wajib. Jumhur ulama sunnatul muakkadah. Mesti sunnatul muakkadah, sunnah yang hampir mendekati wajib. Para ulama tidak meninggalkan sholat berjamaah. Bukti sehatnya kita, al-amalu bi ta'ati, gunakan sehat untuk taat. Azan berkumandang, penuhi panggilan Allah. Gunakan di masyarakat untuk taat, hadir ke majelis ilmu. Bukti sehat apa? Hadir ini. Ya. Ada kesempatan tanpa ada uzur, dapat undangan atau dapat info, hadir ke majelis ini. Apalagi bagi kita yang usia sudah lanjut, Pak. Ditambah lagi orang-orang yang merindukan akan surganya Allah. Ada yang tak rindu dengan surganya Allah? Ada, Pak? Kita semua rindu. Kalau rindu dengan surganya Allah, maka majelis ilmu inilah jalan cepat untuk memasuki surganya Allah. Karena Nabi bilang begitu, siapa saja yang menempuh jalan, ya, dalam rangka menuntut ilmu, yaltamis fihi ilman. Siapa saja menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju kepada surga. Makanya bagi kita yang merindukan surga, dikasih sehat, ada kesempatan hadir di majelis ini, maka insya Allah. Apalagi kita tahu bahwa majelis ilmu ini fadilahnya besar, banyak keutamaan, banyak pahala. Waktu Ramadan akhir-akhir kemarin saya pernah sampaikan minimal ada tiga kebaikan. Ini dalam hadis yang panjang dikutip oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaul, sarah dari kitab Nubatul Hadis karya Imam Asyuti. Kata Imam An-Nawawi mengutip hadis tersebut, di mana Nabi SAW bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud." Kenapa Ibnu Mas'ud dipanggil oleh Nabi dalam hadis ini? Karena Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabat Nabi, istirahatnya di majelis ilmu. Artinya loloknya Pak di majelis ilmu. Ini bukan bilang Bapak Ibu ada yang lolok, ya.
Jadi kalau ada yang tidur itu mengikuti gayanya Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud itu tidurnya di majelis ilmu, makanya istirahatnya di majelis ilmu. Jadi tak ada majelis ilmunya Nabi itu dilewati Ibnu Mas'ud. Hampir setiap kali majelis Nabi itu Ibnu Mas'ud hadir di dalamnya. Makanya Nabi dalam hadis ini memanggil Ibnu Mas'ud. Ini hadis dikutip dalam kitab Tajul Qaul tadi di bab pertama, bab fadhailul ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu dan ulama. Ya. Nah, ya Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Mas'ud, dulu suka saat di majlisil ilmi, duduknya kau sesaat di majlis ilmu. La tamasi satu huruf pun khairul laka min ittin alfi raqabah. Nah, ini pertama yang dapatkan. Duduk bermodalkan duduk gaya itu lebih baik daripada sholat memerdekakan 1000 orang budak. Khairul laka, lebih baik bagimu min ittin daripada raqabah, memerdekakan 1000 alfi raqabah, 1000 orang budak. Masya Allah. Wa nadharuka ila al-alim, memperhatikan, menyimak materi yang disampaikan. Dia tak cuma duduk, tapi dia simak penjelasan demi penjelasan. Khairul laka, lebih baik bagimu min alfi farsin, daripada engkau punya 1000 ekor kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillah, engkau infakkan untuk dia fi sabilillah. Besar atau kecil Pak pahalanya? Luar biasa besar. Rugi Pak kalau sempat ada kesempatan kita tak hadir ke majlis semua, apalagi tadi diimbau oleh Pak Ketua. Tidak hanya orang tua tapi juga anak-anak remaja. Kenapa anak-anak remaja? Rijalul subabul yaum rijalul ghad. Anak-anak remaja hari ini, pemuda hari ini pemimpin di masa depan. Kita-kita yang usia 40 tahun ke atas siap-siap akan menjadi bangkai, bakalan mati semua Pak. Andaikan tak ada rijalul subabul yaum, pemuda hari ini yang akan kita siapkan sebagai generasi yang mengisi Masjid Nurul Falah ini, maka yakinlah ibu bapak 10-20 tahun akan datang, meski ini tanah wakaf, dibangun masjid di atas tanah wakaf swadaya dari umat, maka tak ada jaminan masjid ini akan diisi oleh jemaah. Kenapa? Karena tak ada yang urus. Nah, maka dari itu ibu bapak hadir ke majelis ilmu ini luar biasa pentingnya. Di samping 1000 budak dimerdekakan, yang kedua apa? Punya 1000 ekor kuda diimpakkan untuk jihad fisabilillah. Ini bukan infak sembarang infak. Kalau ibu bapak punya duit masukkan ke kotak infak, itu infak biasa, infak sunnah. Tapi ini infak untuk jihad, orang perang, membela dan menegakkan agama Allah. 1000 kuda diimpakkan, itu pahala dan sedikit. Masya Allah. Ya, itu kalau menyimak. Nah, yang terakhir setelah ini selesai, Pak. Ya, wassalamuka ilal alim, menjawab salamnya. Makanya tadi mohon izin, mohon maaf kalau saya ulangi salam 2 kali. Itu bukan gaya-gayaan Pak. Ini ustaznya bergaya aja, sekali salam tak dijawab, maka dia minta ulang kembali. Ya, bukan gaya-gayaan. Hadisnya ini wassalamuka ilal alim, menjawab salam dari yang menyampaikan. Khairul laka, lebih baik bagimu min ibadati alfi sana, daripada sholat sunat 1000 tahun. Allahu Akbar. Ini menjawab salam di majelis ilmu. Makanya rugi kalau dibuka majelis diucapkan salam, maka bergegaslah menjawab salam. Apalagi hukum menjawab salam itu wajib. Raddus salam, raddut tahiyyah, wajib. Hakul muslim ala kulli muslim, hak muslim terhadap muslim yang lain. Salah satunya apa? Raddus salam atau raddut tahiyyah, menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Bahkan salah satu aktivitas mencuri dibenarkan di dalam Islam itu tanda kutip mencuri menjawab salam. Jadi si A ucapkan salam ke si B tak dengar, si C yang dengar, si C boleh jawab. Waalaikumsalam. Itu dianggap bentuk tanda kutip
istilahnya mencuri salam. Pahalanya boleh besar dan dibolehkan di dalam Islam. Kenapa tidak? Karena isi salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, keselamatan, alaikum, atas kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh. Semoga engkau diberkahi oleh Allah. Kan doanya. Makanya apa? Yang mendengar salam jangan pelit. Jawablah salam itu dengan sempurna. Kalau bisa lebih. Ya. Misalkan assalamualaikum, jangan cukup waalaikumsalam. Minimal waalaikumsalam, tapi dilebihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa? Karena kita didoakan, diajarkan memberi balasan yang lebih baik. Makanya ucapan salam itu bukan main-main. Itu doa. Makanya jangan pula disingkat-singkat. Kom, la. Apa artinya itu? Kom, kalian. Lam, tidak. Lam itu damping, itu kan lam itu tidak. Coba. Kom, la. Apalagi ini assalamualaikum. Pakai waw. Ada maktom itu. Ya. Ada satu alif. Mana alif disebut pula dia. Assalamualaikum. Selamat atas tumpukan pasir. Bukan yang di rumah diucapkan salam itu didoakan, tapi tumpukan pasir. Makanya jangan disingkat-singkat. Jangan pula kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak? Ya? Karena kalau disingkat-singkat maknanya bisa berubah. Dipotong-potong, kalau tak pas memotongnya bisa berubah. Kalau kita konotasi analogikan ke dalam bahasa Indonesia, sate kambing. Beli sate kambing, beli sate kambing. Coba kalau diputus apa jadinya? Beli sate kambing. Nah, itu konotasinya beda tuh. Yang jual sate itu kambing. Maka dari itu harus disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada yang menambahkan wa maghfiratun wa ridwan. Semoga Allah memberikan ampunan dan meridhoi. Masya Allah. Ini doa semua. Makanya apalagi di majlis ilmu diucapkan salam. Apa yang kata Nabi? Khairul laka min ibadati al-lisan. Lebih baik daripada sholat sunat 1000 tahun. Maka dari itu ibu bapak malam ini kita sangat-sangat bersyukur. Mudah-mudahan kehadiran bapak ibu semua, saudara-saudari sekalian di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, insya Allah di malam hari yang mulia pula. Karena malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Malam Jumat itu Sayyidul Ayyam. Malamnya Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, di tempat yang mulia, yakni di masjid, insya Allah bersama orang-orang yang mulia, dan juga berada di majelis yang mulia. Moga-moga Allah turunkan kemuliaan, limpahkan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia, malam ini kita acaranya apa? Halal bihalal. Halal bihalal itu memperingati atau merayakan atau melaksanakan. Memperingati, merayakan atau melaksanakan. Merayakan. Serius ini? Ini penting nih Pak. Kita memperingati halal bihalal, keliru. Merayakan. Apa sebab? Ya, karena halal bihalal itu tidak ada tuntunan di syariat. Tengoklah di Al-Quran hadis, ada tidak tuntunan perintah kisah tentang halal bihalal? Tidak ketemu. Memperingati itu apa? Nuzul Quran. Ada Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Diperingati di setiap malam 17. Maulidun Nabi, Isra Mi'raj. Walaupun tak diperintahkan secara langsung.
Tapi peristiwa ini terjadi. Ada tuntunan syariat, kabar dari syariat baik Al-Quran maupun hadis tentang peristiwa ini. Tapi halal bihalal tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena halal bihalal ini bukan susunan kalimat dalam bahasa Arab. Makanya kalau ibu bapak tengok dalam kamus atau komus, itu tak ketemu istilah halal bihalal. Kadang-kadang pengurus, kadang-kadang memplesetkan pula. Diumumkan kepada jemaah masjid Nurul Falah, ini contoh aja. Malam ini kita berharap supaya hadir ke masjid pada sholat isya, kita memperingati acara halal bin halal. Halal bin halal. Halal anak laki-lakinya halal. Akhirnya gimana? Ya. Nah, makanya tidak ketemu dalam susunan bahasa Arab. Kenapa begitu? Karena aktivitas halal bihalal ini sesuatu aktivitas masuk kategori tradisi. Makanya kalau ibu bapak pergi ke daerah Haramain, misalkan pergi ke Mekah, ke Saudi, ke Madinah, atau ke Al-Azhar Mesir, atau negara-negara luar sana, daerah Timur Tengah, tidak akan dijumpai ada istilah halal bihalal. Cuma mereka pun tak habis lebaran ada acara namanya Liko Syawal. Apa itu Liko? Pertemuan Syawal di bulan Syawal. Dan kita pun mengadakan hal yang sama, tapi namanya bukan Liko Syawal, halal bihalal. Kenapa dibuat di bulan Syawal? Nah, kelangsungan dari bentuk wujud ingin saling memaafkan ketika kita berada di bulan Syawal. Nah, makanya Bapak Ibu tidak ketemu istilah ini dalam istilah bahasa Arab. Ada satu sumber menginformasikan halal bihalal ini digelar di Indonesia, khususnya wilayah ASEAN secara umumnya, itu pertama sekali dikenalkan di Indonesia 3 tahun setelah Indonesia diproklamirkan kemerdekaan. Tahun berapa? 1948. Ya. Nah, waktu itu Insinyur Soekarno, kondisi negara sedang masalah, maka diundanglah para kiai, para ulama ke istana. Habis Idul Fitri ingin mengadakan acara. Nah, apa waktu itu siapa waktu itu mengusulkan? Kiai Haji Hasbullah, ya, mengusulkan kumpul masyarakat diundang ke istana, dikasih makan, itu namanya halal bihalal. Dan inilah Bapak Ibu muncul istilah halal bihalal. Sampailah setiap tahun di negeri kita ini, baik di masjid, di musola, bahkan di RT, di instansi pemerintahan, sampai di istana negara, tiap tahun merayakan, melaksanakan halal bihalal, bukan memperingati, tapi melaksanakan halal bihalal. Kenapa? Karena ini bentuk tradisi khas, ciri khas orang Indonesia, bahkan ada yang mengatakan ini ciri khas Nusantara. Kenapa Nusantara? Ada sumber yang memisahkan. Halal bihalal ini sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa Pangeran Sampernyawa, itu Sultan Hamengkubuwono ketika itu pemerintah mengumpulkan punggawa kerajaan habis sholat Idul Fitri di istana, mengundang rakyat-rakyat yang ada ketika itu ke istana untuk makan bersama. Habis itu salam-salaman. Karena Sampernyawa waktu itu sudah memeluk Islam, akhirnya ketika sejak itu dikenal pula satu sumber merasakan istilah muncul istilah awal halal bihalal. Terlepas dari itu semua itu Bapak, yang jelas halal bihalal ini tradisi. Ustaz, kalau tradisi boleh tak dibuat? Apa kalau tradisi tak pernah dilakukan lagi, salahkah dilakukan? Belum tentu. Saya tanya ke ibu bapak, pengajian habis sholat maghrib menjelang isya itu ada tak tuntutan? Ada? Tidak ada. Pengajian setiap subuh Ahad. Sini ada subuh Ahad.
tradisi juga. Termasuk tausiah habis sholat isya sebelum tarawih di malam-malam Ramadan. Itu tradisi kita juga. Bahkan ulama dulu Pak, itu Ramadan itu tidak ada persiapan itu. Ya, Khatib bin Bakir itu khusus mau menghadapi Ramadan, ulama besar. Beliau mengkhususkan dirinya bernama tidak membuka majelis itu bulan Ramadan. Tapi kenapa kita buat? Itu kebiasaan kita. Urufnya kita. Lantas kalau huruf bolehkah dibuat? Tengok maknanya. Apakah huruf tradisi ini bertentangan dengan syariat? Tidak. Makan bersama di masjid mana ada tuntunannya? Ada makan bersama. Apa kita makan bersama? Dan tidak dilakukan ada tuntunannya. Nah, ada apa? Tapi kita buat tradisi. Bolehkah dibuat? Selama tak melanggar syariat, maka hukumnya boleh. Patokannya itu bukan rumusnya bukan begini. Selama tak dilakukan Nabi tak boleh, tidak usah. Karena banyak yang tak dilakukan Nabi. Apalagi urusan sosial, apalagi berkaitan dengan perkara muamalah. Makanya halal bihalal tradisi. Bahkan ada yang mengatakan maulid Nabi pun tradisi. Tradisi apa? Tradisi sholawatan. Makanya khasnya orang kita Riau, khususnya orang Melayu, ya, itu setiap peringatan tadi sebelum ceramah dimulai, biasanya diawali dulu dengan barzanji dan marhaban. Makanya orang dulu tak belajar barzanji marhaban, kalau ikut-ikut kadang-kadang satu baik tersakit, penggalan-penggalan sakit bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena keseringan itu tradisi. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun dimai yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Nah, itu kalau di kampung kami itu Pak, bapak-bapak yang umur 50-60 tahun yang hidup sekarang, masa mudanya susah mencari bibi kalau tak pandai berzanji berharap. Kalau sekarang bukan itu, tengok pakai apa dia datang, mobil Pajero, oh diterima, jalan kaki tak diterima, ternyata udah menikah, ditanya sama mana Pajero, mana apa yang kalau sekolah, terakhir apa cinta dengan Pajero. Kemarin kita itu tradisi sama berjalan nih, makanya clear Pak ya. Jadi jangan dipersoalkan, sehingga halal bihalal. Jadi kalau mau dibuat, menganggap penting dilakukan, ada tujuan ingin melakukannya, boleh selama tak melanggar syariat. Apa tujuannya? Kita tahu itu bahwa halal bihalal ini aktivitas yang kita laksanakan khusus di bulan Syawal. Kenapa dibuat di bulan Syawal halal bihalal? Karena biasanya kemarin pas habis Ramadan, waktu Lebaran tradisi kembali. Tradisi orang kita pertama balik kampung. Apalagi yang tinggal di Pekanbaru, yang tinggal di Pekanbaru secara umum penduduknya yang berdomisili pendatang. Dia masing-masing punya kampung. 27, 28, 29 Ramadan mereka push terbang balik kampungnya. Bahkan baru menjadi kosong. Tak percaya, tak tahu dah kemarin dia. Saat saya itu balik kampung, biasa 2 tahun yang lewat saya tak balik. Itu boleh duduk kita di jalan raya. Habis ini seberangkat selama tinggal di Berkoyak di kantin sendiri duduk kita takkan ditabrak orang. Saking tak adanya orang, sunyinya orang lewat. Begitulah kondisi masyarakat Pekanbaru. Balik kampung. Kapan baru balik Pekanbaru?
silaturahmi dengan gajah. Alhamdulillah kabarnya ada singa, nengok singa. Setelah itu ngapain lagi? Balik ke rumah. Hari berikutnya sudah masuk ke kantor. Kepala diawali dengan makan bersama habis sholat maghrib, habis isya diisi kajian. Setelah tausiah kajian ini saling memaafkan. Makanya momen itu halal bihalal tidak akan lewat. Ya, kenapa begitu? Karena ingat ibu bapak, kita ini benar-benar fitri, alias fitrah. Kalau benar-benar condong pada ketaatan. Al-Imam Zamasari, salah seorang tokoh dan ulama Ahlussunnah yang sebelumnya beliau tokoh direkod dari kaum Mu'tazilah, akhirnya berpindah kepada Ahlussunnah. Imam Zamasari ini mengatakan, baru seseorang mengalami kembali ke fitrahnya ketika akalnya, pikirannya, perasaannya, jiwanya dan hatinya condong tunduk pada ketaatan. Barulah benar-benar fitrah, barulah benar-benar fitri. Kalau tidak, belum dapat fitrah, walau sudah berakhir Ramadan. Ya, artinya apa? Kalau condong kepada ketaatan, benar-benar jauh dari maksiat. Ini yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Laisal ain biman labisal jadid. Tidaklah Idul Fitri itu bagi yang punya pakaian yang baru. Artinya apa? Idul Fitri bukan identik dengan pakaian. Walaupun orang kita mengidentikan Idul Fitri dengan pakaian. Coba tengok 10 terakhir Ramadan. Bukan masjid yang berdesak-desakan, tapi mall swalayan yang banyak dihubungi. Boleh tak? Boleh saja, tak salah. Tapi ingat, bukan identik Idul Fitri itu dengan pakaian. Laisal ain biman labisal jadid. Lantas apa yang mengidentikan identik dari Idul Fitri? Walakinnal ain taqwallahu tadi. Akan tetapi Idul Fitri itu ketakwaan yang meningkat, ketakwaan yang bertambah. Orang yang bertakwa itu jelas orang yang terhindar dari maksiat. Karena takwa itu menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, imtisalul awamirihi wa ijtinabu nawahihi, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Artinya apa? Semua perintah Allah dia kerjakan, kaitan dengan Allah dia tunaikan, perintah kaitan dengan sesama manusia juga ditunaikan. Larangan-larangan dari Allah semuanya ditinggalkan. Itulah yang disebut orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Imtisal awamiri wa ijtinabun nawahi. Kalau hubungan dengan Allah bagus, dengan sesama yang tak bagus, maka ini belum disebut bertakwa. Makanya Pak Bu, halal bihalal ini dibuat supaya apa? Sempurna. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah kita udah gembleng sebulan penuh di bulan Ramadan. Kaitan insya Allah kalau kita benar-benar ikhlas, dorongan karena iman, berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, menghidupkan siang dan malam di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi ingat, tak semua dosa Pak. Dosa dengan Allah saja diampuni. Kalau selama ini kita lalai dengan ibadah, taubat, minallah taubatan nasuha, maka dengan Ramadan kemarin, insya Allah diampuni dosa-dosa kita dengan Allah. Tapi dosa dengan sesama manusia itu tak selesai dengan Ramadan. Bahkan pahala Ramadan kita bisa terkikis habis karena disebabkan dosa dengan sesama manusia. Itu makanya halal bihalal ini dibuat supaya urusan sesama manusia hablum minan nas selesai. Oleh karena itu kita berharap nantinya ibu-ibu bapak setelah tausiah ini ditutup doa sebelum
berupa amanah, titipan dari anggota. Pengurus, baik ketua maupun bendahara, tak boleh memandai-mandai duit orang. Jangan dikasih ke anggota yang pinjam, walaupun bapak ibu yang nanti akan bayar. Kalau yang belum ngutang tak bayar. Tapi yang jadi persoalan bukan bapak ibu bisa bayar tidak bayarnya, tapi terletak di sisi amanahnya. Amanah dari anggota itu digunakan untuk sosial. Jangan dikasih utang orang. Itu contoh di tempat kami Pak di pidana. Ini serius nih Pak cerita. Kau Pak itu buat bentuknya ada kasus ini. Ngantuk. Selesaikan malam ini. Karena urusan dosa dengan sama manusia itu tidak bisa selesai dengan zikir, tidak bisa selesai dengan istighfar. Bahkan dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan ketika seseorang beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia langsungkan itu, tapi dia tetap melakukan maksiat, maka apa kata ulama di kitab Kifayatul Akhyar, semakin dia beristighfar bukan semakin gugur dosanya, tapi semakin menambah dosanya. Maka istighfar itu betul-betul kalau sama Allah tobat dan tebal. Kalau dengan manusia selesaikan sesuai masalahnya. Makanya ayat yang dibacakan oleh Pak Imam Minadari itu luar biasa. Ya, diawali dari surah ketiga ayat 133. Apa kata Allah? Wasari ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah mohon ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arwas samawati wal ardh. Yang mana Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa dalam ayat ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu orang yang berinfaknya, ya, sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau mampu level kayak Abu Bakar bagus, tapi sering jangan meraup. Kayak mana level Abu Bakar? Abu Bakar itu berinfak, Pak. Waktu perang Tabuk tahun ke-10 Hijriah, tentara Romawi Timur ingin memporak-porandakan kaum muslimin di Madinah, berkumpul di daerah Tabuk namanya, maka dikenal dengan perang Tabuk tahun ke-10 Hijriah. Madinah waktu itu sedang paceklik karena petani kurma itu gagal panen, kurma itu harus busuk. Akhirnya dalam kondisi paceklik, pasukan musuh ingin menyerang, perang berbiaya karena jihad itu salah satu ibadah. Ibadah itu ada 3, ada ibadah jasadiah, sholat, puasa, ada ibadah maliyah, infak, sedekah, ada ibadah jasadiah, maliyah, haji, umroh, termasuk jihad. Menuntut fisik dan harta. Musuh ingin menyerang, kaum muslimin sedang paceklik, biaya dibutuhkan untuk perang. Akhirnya apa terjadi? Nabi kumpulkan sahabat buat gathering. Kalau bahasa itu dari hati ke hati. Cuma nak main todok. Kalau gitu ini kan main todok. Pak RT 1 juta. Ada nama Pak RT. Pak RT itu sudah. Pak RT masa 1 juta. Pak RT masa 1 juta. Pak RT itu udah mati awal 2 juta. Atau Pak RT 5 juta. Nampak itu Pak Lurah. Masa Pak Lurah 5 juta. Awal 20 juta. Terakhir mau connect tu lagi. Ya kan? Boleh dah kayak gitu, boleh aja, tapi jangan pancing-pancing ke pancing kan orang banyak. Ya. Nah, tapi Nabi kan kumpulkan sahabat. Apa kata Nabi? Man ya'aza zaisul surah falahul jannah. Siapa yang mempersiapkan tentara dalam kondisi paceklik, maka baginya adalah surga. Mendengar hadis itu tahu Pak? Umar bin Khattab itu cemburu iri dengan Abu Bakar. Abu Bakar kata Nabi, ya Rasulullah, ini sebuah harta. Kuimpakkan. Apa ditanya? Ya Abu Bakar, apa yang tersisa bagimu? Cukuplah Allah dan Rasulnya. Satu bapak lagi. Lagi Pak ya. Kebencian ini semua Allah setelah itu buat perang. Boleh kalau ada kacau. Ya. Kalau satu kan Abu Bakar terus. Makanya orang terbaik setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah tidak ada dari kalangan kaum muslimin kecuali Abu Bakar. Makanya Abu Bakar layak mengganti
Ya Rasulullah, aku berinfak 1000 ekor kuda untuk jihad. Dan setelah itu Pak, Nabi itu kurang berbunuh. Maka ada Rasulullah kalau jatah buka pada Nabi 2 kali. Berdiri Utsman, Rasulullah, aku berinfak 1000 kuda lagi dengan perlengkapan lengkap untuk perang. 1000 kuda berapa harganya? Satu kuda itu paling murah 30 juta kali 1000. Hah? 30 juta kali 1000. 3M. 30 M kuda aja. Berarti 60 M. Nabi itu kurang perkeperluannya. Nabi ulangi kembali, berdiri Utsman yang ketiga kalinya. Ya Rasulullah, aku berinfak 1000 dinar. Tahu apa yang 1000 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram emas 24 karat kali 1000. 4/4 kilo emas. Dalam riwayat dikisahkan Utsman mengeluarkan dari koceknya dengan kuda 1000 dinar. Jadi kemana-mana buat dinar 1000. Kalau sekarang di Jamret, Utsman mengeluarkan. Makanya ketika itu Utsman ketika berinfak 1000 dinar, Nabi katakan, wahai Utsman, setelah apa yang kau lakukan hari ini, maka Allah menjagamu ya sampai akhir hayat. Makanya umat Utsman itu kan terhindar dari berbagai fitnah, terjaga sampai akhir hayat. Walaupun di akhir hayat beliau dibunuh oleh seorang ini, dibunuh oleh ini ayahnya Utsman bin Affan wafat dan digantikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Intinya apa? Orang bertakwa yang disebut yang akan mewarisi surga dan dijanjikan Allah, dia berinfak dalam kondisi stabil, kondisi dia lapar maupun sempit. Yang kedua apa? Wal kaziminal ghaidh. Wal kaziminal ghaidh. Orang yang menahan emosi, menahan amarah, walaupun sedang kolesterol naik, darah sedang tinggi. Nah, kadang-kadang kan darah tinggi, kolesterol naik, dijadikan alasan. Kenapa kok marah itu naik? Iya, naik kolesterol ini. Makanya tak terkontrol. Makanya solusinya banyak kita istighfar, banyak kita berzikir. Nah, insya Allah jangan marah, itu pintu masuknya syaitan. Ya, kalau sudah kita lakukan berbagai cara, kita terjadi juga, itu di luar kontrol karena ada unsur penyakit. Tapi jangan sedikit-sedikit marah, apalagi habis Ramadan. Ya, justru sebelum puasa kemarin tidak suka marah, habis Ramadan ini marah-marah saja. Nah, ini bukan bertakwa lagi, Pak. Ya, bertakwa lah, ciri orang kedua yang waris. Yang ketiga, ini yang kita bahas malam ini, yang kita laksanakan malam ini. Wal afina anil, nah, memaafkan kesalahan orang lain. Makanya Allah bukan meminta maaf, tapi memberi maaf. Kenapa memberi maaf? Karena memberi maaf itu lebih berat dari minta maaf. Habis maghrib tadi sedang makan-makan dan ini kesenggol kawan, mengamuk orang. Habis sholat isya, habis ceramah baru berapa jam dia datang minta maaf, aku tak terkontrol emosi dan bisa tidak dia habis maki-maki, dia habis maghrib tadi memaafkan. Bisa tak kita? Habis maghrib tadi ini maki-maki dia wali. Habis isya dia datang minta maaf. Ayahnya dah meninggal 20 tahun yang lalu, bangkit dia balik. Kepala bapak kau katanya, marah kan? Bapaknya dah meninggal 20 tahun yang lewat, dibangkitkan dia habis maghrib tadi lah. Habis isya dia minta maaf. Bisa tak memaafkan? Kalau bisa, dia yang mewarisi surga. Kalau tak bisa, wajar, manusiawi. Kalau bapak itu tak bisa memaafkan, manusiawi. Jangan pula dikasih dalil Allah hanya memaafkan, maaf memaaf. Masa kau tak memaafkan? Karena Allah bukan Allah. Kalau Allah itu sama kita, bahaya. Apalagi kita yang suka memarah, suka berdendam. Kalau Allah itu maha mendendam, ada sifatnya namanya maha mendendam, habis manusia dunia. Kalau perangnya Allah juga gitu. Nauzubillah kita salah sedikit tak disebut nama hati dari kamu. Kepada Ustaz Hidayat Al-Kan lupa panggil hati, tak naik. Kalau tak naik, kurang nama. Kenapa hati tak terpanggil?
Itu kerja Belanda. Penjajah yang kerja. Peci putih ini jadi haji ya. Siapa yang buat kerjaan? Memframing Belanda dengan kerjaan itu. Oh, usah Belanda. Dulu Bapak itu tengoklah sejarah atau percaya belum pilih pendekar penjajah di Indonesia. Semua pergerakan melawan kolonial Belanda dipimpin oleh seorang yang haji. Pemberontak itu haji, karena haji itu tidak spiritual saja, persatuan umat. Pulang dari haji pemberontak dengan siapa? Kezaliman, penjajah. Maka setiap daerah dipimpin oleh haji. Akhirnya Belanda risau gimana caranya dibuat screening pelatihan yang lulus dikasih gelar haji dan dikasih simbol haji. Apa dua putih sama peci putih. Makanya sejak itu bakal negara pakai peci putih Pak Haji. Ada yang kawan aku belum haji tapi al-had. Kenapa al-had? Al-haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu memberi maaf lebih berat daripada meminta maaf. Karena beratnya memberi maaf, Allah menyediakan balasannya surga. Karena itu memberi maaf bukan sembarangan, bukan sembarang orang. Ya, berat. Karena beratlah balasannya pun tidak biasa. Tidak air aqua, air mineral, tidak handphone, tidak rumah. Surga. Dan surga itu hanya dimasuki oleh mereka yang bertakwa, bukan mereka yang punya harta. Kalau surga itu hanya dimasuki oleh yang punya harta, maka kasihanlah kita yang tak berharta. Surga dikapling oleh 9 dada. Percaya Pak, ada mereka yang punya duit tak pakai seri. Tapi surga tidak untuk mereka yang berharta. Surga bukan untuk mereka yang papa, tapi surga untuk mereka yang bertakwa. Terserah kalau dia punya harta dan hartanya bertakwa. Tengok 10 sahabat, 9 dijamin surga, 10 sahabat dijamin surga, 9-nya itu pengusaha. Siapa contohnya? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ya tadi 4/4 kilo emas. Kita jam 1/4 segram aja mengkerutkan diri kita. Demam mau sehari, mengeluarkan diri 4 keluar semangat karena dari hati-hati ditolong. Udah dikeluarkan 3 hari demam. Utsman bin Affan 4/4 kilo dia timbangkan. Kalau orangnya biasa, bukan seorang pengusaha, bukan seorang milioner, yakin Bapak Ibu tak sanggup Utsman bertimbang 4/4 kilo. Berapa duit sekarang 4/4 kilo? 1.000 dinar. 4 kilo 1/4 kali 1 juta. Oh banyak. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa lagi. Kisah perang Tabuk tadi. Madinah sedang paceklik. Itu Madinah sedang paceklik. Kurma pada busuk. Abdurrahman sebelum itu mendengar dari Nabi. Abdurrahman, kau sahabatku dijamin surga. Tapi ketahuilah itu waktu itu lah kau masuk surga dalam kondisi merangkak. Kalau kita lalu di merangkak lalu masuk surga. Jangankan masuk ke dalam keras tidak apa. Itu kayak samping nyawa. Abdurrahman tidak nanya, ya Rasulullah kenapa begitu? Kau banyak harta, Abdurrahman. Kau bertanggungjawabkan satu persatu dari mana dapat kau gunakan. Saking lamanya kau bertanggung jawab, kau masuk surga merangkak. Mendengar itu Abdurrahman impak kata. Setelah impak apa terjadi? Ini bukan cuma impak kebebasan belah ya. Tapi kalau bapak mau impak terus. Setelah berimpak bukan malah miskin, tapi semakin kaya. Mana kosong menurut adil dan sedekah tak pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Maka sedekah itu bukan mengurang harta. Memang secara matematika berkurang. Punya duit 1 juta, impak 500, berkurang tinggal 500. Tapi 500 cukup. Andai kan tak dikeluarkan, diimpakkan 1 juta, pilih mana? Ada orang berimpak
ya. Nah, tapi sebentar-bentar anaknya sakit, habis sejuta, mana mau? Makanya harta seorang hamba yang berinfak, yang bersedekah tidak pernah berkurang. Terjadi pada Abdurrahman. Akhirnya apa terjadi buat Abdurrahman supaya bisa miskin, supaya dia tak lama dan masuk surga tak merangkak? Dia beli kurma busuk di tahun ke-10 tadi, Pak, dengan harga normal kali 2. Ini orang dia tidak masuk akal. Beli kurma busuk harga normal kali 2. Kurma ajwa berapa sekilo? Kalau sekali berapa sekilo? 60. Hah? 60 sekilo kurma bagus sekali dikali 2 kali harga 120, tapi kurma sekali tidak bisa dimakan busuk semua. Kenapa Abdurrahman buat seperti ini? Karena dia pengen miskin, tak besok tak banyak pertanyaan, masuk surga supaya tak merangkak. Itu terjadi. Ada apa terjadi? Tak dijumpai sebiji pun kurma busuk di Madinah waktu itu tahun ke-10 Hijriah, kecuali numpuk di rumah Abdurrahman. Semua dibeli. Akhirnya Abdurrahman berlega, alhamdulillah, akhirnya habis harta. Beli kurma busuk pun numpuk, Pak, kayak sawit baru dipanen. Di PKS numpuk. Akhirnya lebih kurang 1 pekan kemudian datanglah utusan dari Habasah lewat ke Madinah, jumpa dengan Nabi. Rumah sahabat itu dekat-dekatan. Sebelum datang sampai rumah Nabi, lewat depan rumah Abdurrahman. Nampak Perdana Menteri ini kurma bernumpuk, kurma busuk menumpuk. Apa disebut menteri ini? Asifah, obat. Kenapa? Karena ternyata rakyat Habasah waktu itu dilanda penyakit kusta. Menurut tabibnya obatnya kurma busuk. Akhirnya apa terjadi? Dibeli kurma busuk Abdurrahman ini dengan harga normal dikali 7. Akhirnya Abdurrahman kaya tadi. Nah ini contohnya, ya, dengan harta yang dijamin surga. Ada juga sahabat yang susah, miskin, tapi dijamin surga juga. Kenapa? Karena ketakwaannya, bukan karena miskinnya. Karena ketakwaannya. Banyak contohnya. Zaid dan Zulfa, pernah dengar kita Zaid Zulfa? Zaid Zulfa itu pengantin baru, Pak. Mau menikah, baru dilamar anak gadis itu. Baru dilamar, tak jadi menikah. Malam ini jadi pengantin, harusnya menikah, tak jadi. Tapi pergi ke medan perang. Akhirnya apa? Sahih di medan perang. Apa yang terjadi? Itu si Zulfa dalam antara sadar dengan tidak itu dapat kabar kalau si Zaid menunggu Zulfa di surga. Bahkan Zulfa, andaikan engkau tak menjadi suamiku di dunia, aku berharap engkau menjadi suamiku di surga. Bahkan ada kisah yang masyhur, yang susah juga, Hanzalah. Pernah dengar kisah Hanzalah? Hanzalah itu bayangkan untuk bersegera karena taatnya wasari ila maghfirah. Karena bertakwanya, Pak. Mohon maaf sekali lagi itu anak muda atau yang belum menikah. Hanzalah ini, Pak, mohon maaf pengantin baru. Malam pertama lagi duduk sayur-sayur terdengar seruan jihad. Ya ala jihad. Seruan untuk jihad. Dalam kondisi junub tak sempat mandi junub. Bergegas pergi ke medan perang. Tinggal dengan pasukan. Pasukan sudah sampai medan perang. Hanzalah tertinggal belakang. Pagi hujan dan kencang sampai ke medan perang dengan gesit dia melawan pasukan orang kafir itu. Tapi kalau Allah berlaku kepada Hanzalah sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu maka pengumpulan jenazah, nah Nabi pun dan sahabat menjumpai jasad Hanzalah bukan dilumuri darah, tapi dalam kondisi seperti orang habis mandi. Sahabat bertanya, kenapa hari Rasul seperti ini? Nabi mengatakan, jasad Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena ketakwaan, bukan karena miskinnya. Maka dari itu ibu bapak yang berbahagia, moga-moga kehadiran kita malam ini, acara kita buat malam ini tidak sekedar seremonial. Kita lepaskan semua urusan masalah kita satu sama lain dengan memaafkan satu sama lain, kesalahan demi kesalahan kita satu sama lain. Dengan begitu insya Allah baik hubungan kita dengan Allah dan baik pula hubungan kita dengan sesama manusia.
Yakinlah ibu bapak, hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini sebentar. Amal ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Ya wa aqallahu ba'da dzalik, sedikit yang umurnya lebih dari 70, tak lama Pak. Kalau ada 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, tinggal lebih kurang sehari lagi. Ya, sehari lagi lebih kurang, kalau itu turun hadis Nabi 60 tahun rata-rata. Umur kita, umur umat Nabi. Kalau ada lebih dari 60, 70, 71, itu sudah masuk kategori langka. Aqallahu ba'da dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan sempat ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini masih menyisakan dosa, masih menanggung dosa. Karena apa? Karena semasa hidup di dunia kita tidak menyelesaikan urusan dengan sesama. Maka dari itu Bapak, sebagai penutup, seorang mukmin itu kata seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi. Ini teh dasar jurusi ya. Boleh lanjut lagi lah. Lo itu kan boleh. Mas. Ya. Kata Anas bin Malik, mukmin itu lil mukmin khamsatun ayat. Mukmin itu ada 5 hari lebaran. Ini jadi renungan kita. Kaitan pasca Ramadan. Apa 5 lebaran? 5 lebaran ini bukan Idul Fitri, Idul Adha, di luar Idul Fitri, Idul Adha. Tapi 5 lebaran kata Anas bin Malik bukan bertentangan dengan Idul Fitri, Idul Adha. Apa lebaran pertama? Pasti ini semua kita mengharapkannya. Pertama kata Anas bin Malik, kullu yaumin yaqurrul mu'min. Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin, wala yaktubu fihi dzambun, tak dicatat dosa-dosanya di hari itu, fahuwa yaumun aid, maka hari itu mukmin sedang berhari raya. Ya, sedang aid, hari raya berlebaran. Maka dari itu Pak, kalau kita saling memaafkan, selesai urusan kita hari ini, maka insya Allah kita sedang berhari raya. Kalau itu terus menerus, hari-hari kita nanti tak dicatat dosa kita, maka kita terus berhari raya. Moga-moga dengan kita diberi kekuatan beristiqomah. Andaikan ajal kita tiba, kita istiqomah dalam ketaatan, maka akan merayakan lebaran kedua. Karena lebaran pertama itu mengantarkan lebaran kedua. Apa lebaran kedua itu? Al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman fa huwa yaumun aid. Hari di mana seorang mukmin itu keluar dari dunianya dengan iman. Apa makna dengan iman? Dia meninggal dunia membawa iman, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, fa huwa yaumun aid. Maka di hari itu mukmin sedang berhari raya. Mau tak meninggal husnul khatimah? Maka hari-hari ini sudah ketara. Lebaran kedua itu mengantarkan lebaran ketiga. Apa lebaran ketiga? Al-yaumul ladzi yujawazu fihi sirat. Hari di mana seorang mukmin itu berhasil melewati siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini tak bisa dibawa pakai akal, tak masuk akal lah. Kenapa begitu? Kata dalam sebuah hadis sahih, selembar rambut dibelah 7, itulah besarnya siratal mustaqim. Tajamnya seperti mata pedang. Mungkin tak kaki kita menginjak? Tak mungkin, maka tak bisa pakai akal. Makanya kata Anas bin Malik, lebaran ketiga ini dirayakan. Kalau lebaran kedua kita rayakan mati husnul khatimah, mati bawa iman. Makanya siratal mustaqim ada bisa diterima oleh iman, tak bisa diterima oleh akal. Yujawazu fihi sirat. Tidak ada itu. Wa ya'man ahwanu yaumal qiyamah. Dia aman dengan hidup hari kiamat, ujian di hari kiamat. Bahwa yaumun aid, maka dia sedang mukmin itu sedang berhari raya. Lebaran ketiga itu mengantarkan ke lebaran keempat. Apa lebaran keempat? Al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah. Hari di mana seorang mukmin itu memasuki surga. Bahwa yaumun aid, maka mukmin itu berhari raya. Lebaran keempat mengantarkan pada puncaknya lebaran. Apa puncaknya? Al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbihi fahuwa yaumun aid. Hari di mana seorang mukmin itu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yaumun aid. Maka di hari itu mukmin berhari raya. Makanya Bapak Ibu, bagi anak-anak muda, para remaja yang mencintai ilmu, jangan
Jangan mencari zatnya Allah. Jangan mengkaji zatnya Allah apalagi cahaya. Berjabatan warna merah di cahaya iblis, warna putih tidak akan ketemu. Bakalan tidak ketemu Pak. Error sedek jadi. Kedua bisa putus tali nafsu oleh para kita. Tak bisa ditemukan. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, wajah Allah itu zatnya hanya bisa dinikmati dilihat bagi penghuni surga, dan itulah puncak kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga. Kalau sekarang kita bicara surga, bapak-bapak yang terbayang apa Pak? Apa yang terbayang? Bidadari, kenapa? Karena nabi udah kita dikasih keinginan tak berpoligami tapi tak dikasih. Terbayangnya bidadari itu apa lagi istiqomah dengan satu. Semua usul Fatimah masuk surga tidak begitu 70 bidadari. Terbayang cuma bidadari. Bidadari itu memang luar biasa. Putihnya melebihi es. Ada yang keras sampai ke putih maka lebih terang daripada matahari. Kayak gitu pakai kacamata rebel besok levelnya. Tak perlu Pak. Itu nikmat terendah. Yang tertinggi Bapak kata Ibnu Qayyim, Allah membuka hijab menampakkan wajahnya, zatnya. Yang suruh, coba tengok. Al-yawmul ladzi yanzuru bukan yang siru. Kalau basar melihat sekilas. Kalau yang suruh itu nazar, itu memperhatikan meneliti. Seperti orang bermusafah, saya dan Bapak ini langsung bertatap muka. Beliau bagi hitam, saya bagi hitam. Beliau berjenggot panjang, saya berjenggot tipis pendek. Nggak jadi karena preset balik. Itu hati-hati Pak. Ya, kamu sopan langsung nih. Begitulah nanti orang penghuni surga yang suruh fihi ila rabbihi. Dia tengok wajah Allah itu. Fahuwa yawmun ain. Inilah puncak lebaran. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Lishaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan pertama? Farhatul inda fitri, bahagia saat dia berbuka. Yang kedua, wa farhatul inda liqa'i rabbi, bahagia saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu Bapak dengan kegiatan yang kita lakukan malam ini, di antara kita satu sama lain saling memaafkan, sungguh-sungguh dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita memaafkan kesalahan kita satu sama lain. Insyaallah Allah menjadikan surga. Jangan dicecah. Nanti ada acara ditanya, kau lama musuh buyutan, kau kenapa mau salam dia biasa tak mau? Jangan bersalam macam itu tak mau. Aku pura ada dari haram mengenal maaf dia. Itu ada tiba dicecah bahaya. Putuslah kita mengharap. Jangan kita bertahan dengan kesalahan. Karena ingat Nabi mengingat isma sita fa innaka bayyun. Kalau kita tak mau lagi mendengar nasihat, maka apa kata Nabi? Buatlah sesuka hatimu, tapi ingat kau pasti akan mati. Kalau kita dah mati nanti penyesalan yang tiada akhir. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita saling memaafkan setelah acara ini sebelum pulang. Moga-moga Ramadan kemarin mengantarkan kita pada meraih kebaikan
الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا على القرآن وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق حلالا طيبا وأبواب العافية وأبواب الجنة يا مجيب السائلين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار واجمعنا يا الله مع النبي وأهلنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. إلى توفيق الله وفقنا من طريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada saya yang memberikan dalam ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada jumpa untuk semua untuk kita baik bapak-bapak dari seluruh luar, banyak kita memaafkan yang Pak Presiden Pak Azan, Pak Ketua Panitia, Pak RW, kemarin saya sudah maafkan, nanti akan dipandu oleh Bapak Ustaz kita kepada Ustaz Sallallahu alaihi wasallam. Jud. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah bisa Pak ya. Allah.
لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل، والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل، مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. لو في يوم خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي روح، ومين بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي الجروح. مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. الله ده عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق. قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب